Udah ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Saya buatnya pas habis sholat isya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Rizal Ridwan Jahrani Ali Akbar dengan MBI 14623000070. Oke. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, di sini saya mengerjakan tugas yang mana tugas tersebut diberikan oleh dosen kita ya, dosen MPD ini. Ini ETS ini salah ini. Belum tak ganti, mohon maaf. Ini yes, oke. Di sini oke, ini kemarin aku nggak sempat langsung apa nggak sempat langsung tak itu ini, nggak sempat tak record yang untuk ininya itu. Jadi sebentar, mohon maaf. Oke, yang Bapak Firdaus ya. Ya teman-teman, di situ pun nggak ada ya. Di situ kan untuk pengerjaannya kemarin itu kan disuruh oleh beliau Bapak Firdaus ya. Yang pertama untuk ES tadi ini disuruh buatlah tabel berdasarkan ganjil genap itu toh, NBI Anda atau NBI mahasiswa, isi masing-masing tabel tersebut minimal 10 data. Operasikan tabel tersebut melalui SQL berikut ini. Yang pertama itu di situ ada isiannya yaitu kayak store prosedur. Nah, apa sih store prosedur itu ya? Oke, sebelumnya kita lihat dulu apa itu store prosedur. Oke. Store prosedur itu adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan bisa dipanggil atau dieksekusi berulang kali. Oke. Nah, di sini biasanya digunakan untuk otomatisasi proses seperti input data, update logika, bisnis dan lainnya. Itu ya, itu yang awal yang untuk apa namanya? Store prosedur. Nah, oke. Nanti itu ada sendiri itu store procedure. Jadi ini tuh melanjutkan dari ETS yang kemarin, terus sama Bapak Firdaus disuruh untuk melanjutkan melanjutkan uh, apa ya ngaran itu dataset ya kalau nggak salah, melanjutkan dataset yaitu yang ada tabel dan mengoperasionalkan yang dengan tadi yaitu store prosedur, terus function, terus ada view, cursor, trigger, transaction, commit, and rollback, terus backup and restore. Seperti itu tadi ya teman-teman. Ya, di sini saya kebagian ini MBI genap ini kebagian ID artis sama seperti yang kemarin, cuman ini fungsinya ditambah-tambahi. Oke. Nah, untuk function itu sendiri, apa sih function itu? Nah, untuk di SQL, function itu bisa mengembalikan satu nilai saja. Terus dapat dipanggil dalam SQL seperti select, where, dan lain sebagainya. Dan function itu sendiri mirip seperti fungsi dalam bahasa pemrograman. Nah, sama aja harusnya dengan pemrograman yang lainnya. Ada nanti misal sintaks dasar function, misal kayak create function itu di
MySQL ya. Create function, nama function, parameter, terus return, tipe data, deterministic, terus begin seperti itu. Oke, itu untuk function. Nah, terus apa sih yang selanjutnya? View. Apa itu view? View adalah tabel virtual yang berisi hasil dari query select. Ya. View tidak menyimpan data secara fisik, tapi menampilkan data secara dinamis dari tabel asli. Kegunaan view sendiri yaitu untuk menyederhanakan query yang kompleks, lalu untuk menyembunyikan kolom edge sensitif. Untuk terus yang terakhir ini untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan akses data seperti itu. Lalu ada kursor. Nah, kursor ini kalau pada apa namanya laptop ya, kalau pada laptop itu sendiri atau komputer ya, atau perangkat-perangkat keras itu, nah kursor itu kayak gitu. Nah ini kursor ini. Kalian tahu? Nah, ini kursor ini lah, ini kursor. Nah, nah, ini kursor ini. Nah, ini kursor. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini kursor ini. Oke, terus lanjut. Lanjutnya itu ada kursor ya, atau bahasa Inggrisnya biasanya cursor gitu. Di sini kursor adalah alat bantu di SQL yang digunakan untuk membaca baris demi baris atau row by row dari hasil query select. Biasanya digunakan dalam prosedur jika kamu perlu melakukan logika pada setiap baris data. Seperti itu. Terus ada yang namanya juga trigger. Bukan tiger loh ya. Tiger lah, macan lah. Oke. Nah, apa sih trigger itu? Trigger itu adalah prosedur otomatis yang dijalankan secara otomatis saat terjadi peristiwa tertentu di tabel. Misalnya di insert, update, atau delete. Seperti itu. Trigger digunakan untuk validasi, logging, auto update kolom-kolom tertentu. Lanjut terus ada ini transaction apa itu? Transaction, commit, and rollback. Dan rollback. Ini saya juga ngerti gini sambil cari-cari tahu kita. Oke. Oke. Transaction itu apa sih? Transaction di sini itu sekumpulan perintah SQL yang dijalankan sebagai satu kesatuan. Jika semua berhasil, maka commit akan menyimpan perubahan. Jika terjadi error, ya, maka rollback akan membatalkan semuanya. Untuk perintah utama dari transaction itu sendiri, contoh kayak start transaction atau begin, terus memulai transaksi. Terus untuk commit menyimpan semua perubahan dan rollback membatalkan semua perubahan jika ada error. Jadi kalau ada yang error nanti pakai rollback, uh, apa perubahannya itu di, dibatalkan seperti itu. Nah, itu untuk perubahannya. Oke, terus apalagi? Nah, terus ada backup and restore. Nah, backup ini biasanya untuk membackup data. Oke, oke. Nah, oke. Nah, di sini backup itu seperti via command line terminal atau CMD. Biasanya itu nanti apa namanya tulisan kode programnya itu kayak misal contoh MySQL dump, terus apa ya, eh, kayak kurang itu apa sih, thread U, nah itu ada username, terus thread P, terus nama database, habis itu ada nama file SQL seperti itu. Seperti contoh misal nih MySQL dump thread U, terus root thread P mahasiswa underscore DB, itu berarti nama database-nya itu mahasiswa atau DB. Di sini kan saya pakai nama database-nya itu mana ya? Mana. Yang terakhir sendiri kelihatannya ini. Sendiri.
Yang YouTube apa ini salah-salah. Mana ya? Kok ini jauh ini sih kemarin lah. Function, ada view, ada cursor, ada trigger, bisa aktif. Ya udah, mungkin itu tadi ya. Ini yang untuk contoh yang transaksi. Oke, kita mulai yang dari awal dulu ya guys ya. Kemarin aku lupa wis tak word kayak gini. Ternyata belum tak record. Jadi kalau kalau ngulang itu kan sedikit-sedikit apa ya, susah gitu ya. Nanti ngulang dari awal lagi, masya Allah, nanti codingannya hilang semua. Nanti yang ada ngoding dari awal. Aslinya sama aja kok ini kayak gini. Ada database atau nah kayak gini ini nanti jawabannya. Oke, coba nih kita lihat dulu yang awal ini seperti ETS itu ya. Awalnya kita create database musik DB karena apa? Karena kita disuruh untuk membuat musik. Terus ini untuk create database yang musik ya. Terus ada create table artist. Nah, ini table artisnya. Oke, ini aslinya sudah semua, cuma lupa ini nggak tak ituin, nggak tak apa namanya, nggak tak record yang kemarin itu. Sini ada create table artist, ID artist seperti itu, semuanya sudah. Terus ini ada create table album. Nah ini untuk albumnya artis itu ada ID album, terus INT unit segment, auto increment primary key, terus ID artis, terus INT unit segment. Apa sih unit segment itu? Hmm? Ya Allah, kata nih. Apa itu INT unit segment? Oke. INT unit segment itu adalah tipe integer, tanpa tanda negatif. Nah, ini kan nggak ada tanda-tanda negatifnya ya. Seperti itu terus. Nah, INT sendiri itu untuk segment atau default bisa menyimpan angka negatif dan positif. Nah, kalau untuk INT unsegment hanya bisa menyimpan angka positif saja, tapi rentang maksimalnya lebih besar. Nah, itu Kak. INT itu varchar. Oke, terus varchar apa sih varchar itu? Apa sih varchar itu? Varchar itu tipe tipe data string atau karakter dalam SQL digunakan untuk menyimpan teks dengan panjang fleksibel atau bervariasi. Nah, gitu. Nah, karena ini album kan albumnya setiap musisi itu kan beda-beda ya. Namanya ada yang panjang, ada yang nah, album apa ya kayak Ayu Ting Ting itu kan apa namanya kayak alamat palsu kayak gitu kan ada lagi banyak, terus ada yang rock, misal rock rock gitu kan, atau enggak artis-artis luar kayak Blackpink atau apa gitu ya. Itu kan banyak atau apa ini Avenged Sevenfold kayak gitu. Itu kan banyak itunya apa namanya teksnya kan bervariasi kayak gitu. Nah, itu biasanya yang cari ini sendiri cocok untuk data seperti nama, alamat, email, deskripsi dan lain-lain seperti itu. Oke, kita lanjut ke create table lagu. Nah, ini bisa dilihat untuk create table lagu seperti itu ya. Nah, itu bisa dilihat seperti itu.
Nah, oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk create table lagu di sini sendiri, ya ada ini create untuk membuat tabel, terus int, segment, auto, increment, primary key, ya, yang sama seperti apa yang saya jelaskan yang tadi ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke. Oke, ini di sini ada create table, create table aku ya, itu tadi yang create table aku. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada insert into artist. Insert into artist itu apa sih insert into itu? Yang tadi, hmm, apa insert into itu? Nah, insert into itu untuk menambahkan data baris baru ke dalam table. Oke, ini tadi kan create table ya. Nah, ini cuma create table itu cuma untuk membuat tabelnya aja, belum menambahkan data. Jadi nggak ada datanya, ini cuma ada tabelnya aja kayak itu. Nah, terus tabelnya udah ada, ya Allah, kita masukkan ini. Nah, ini itu termasuk data, data-data artis, terus ini tuh apa apa namanya, genrenya itu kemana. Ini ada alternatif rock, ada pop, ada K-pop, ada pop. Nah, ini ada hip hop, ya kan? K-pop sama hip hop beda dong. Terus ada religi, kira apa beda srek tak lepokno. Terus ada Juicy Luicy, ya ini pop pop. Terus slang itu kan ikut rock kayak gitu. Nah, untuk Opik sendiri nih religi, kenapa kok aku milih Opik ya? Karena bagus. Jika maksiat toai, ya kan? Terus ini ada lagi lah, ini insert into sama. Ini juga untuk memasukkan gitu. Hmm. Nah, nah, ini untuk albumnya. Tadi kan artis ini. Nah, ini memasukkan artis, memasukkan nama artisnya, terus genrenya. Nah, ini untuk albumnya di sini. Ini ada album, terus hey, ya sih aku ingin nugas sih gitu loh. Nah, oke, seperti itu ya guys ya. Nah, ini untuk sama insert itu untuk masukkan. Nah, ini insert into lagu berarti memasukkan lagu seperti itu. Betul toh? Betul toh? Oke, nah ini yang tadi yang select ya. Select, select apa select ya? Select kayak aneh. Oke, nah yang itu yang select itu apa tadi? Oh ya. Nah, untuk select itu sendiri adalah perintah SQL untuk mengambil dan menampilkan data dari satu atau lebih tabel di database. Seperti itu. Jadi, nah, ini itu untuk menarik data, untuk mengambil data-data yang tadi, from artis, terus nama artis, genre from artis. Ada judul lagu, judul album. Nah,
Nah, ini tadi, nah ini ada Coldplay gitu, Adele, BTS, nah semua itu, nah, nah, nah ini tadi lihat, dilihat, oke, ini sama, ini judul album, from album, terus select dengan, nah ini ada ya, select dengan as, gunakan untuk memberikan alias atau nama lain yang lebih mudah dibaca pada kolom hasil query. Misalnya nama artis saya ubah tampilannya jadi penyanyi seperti itu. Nah, kayak ini nama artis ya. Nanti jadi penyanyi harusnya bisa, tapi kok kayak aneh jelek gitu ya. Itu cuma apa namanya pemahaman yang tadi lah. Sini ada lagi select dengan kondisi operator pembanding. Query berikut menggunakan kondisi dengan operator pembanding seperti sama dengan atau lebih besar dari. Nah, misalnya saya menampilkan album yang ID artisnya adalah dua atau lagu yang durasinya lebih dari 4 menit. Nah, seperti ini. Select from artist where negara asli UK. Kita terus langsung tanggal rilis. Nah, ini tanggalnya juga di itu kan ya. Tanggal sama negara asal ini juga diketik nanti di SQL-nya. Di sini ada lagi from lagu where track number kurang dari sama dengan 2. Nah, ini kurang dari 2 menit. Ini ada Coldplay, ada Adele, ada Ed Sheeran. Nah, kita lihat dulu mana tadi ya. Nah, ini kan, nah ini 2 menit. Don't Panic itu punyanya Adele ya, Adele seperti itu. Nah, ini kita lihat. Kurang dari 4 menit. Seret, ada 2, ada 3 menit ini. Nah, oke, seperti itu. Terus kita lanjut. Terus nanti mau. Oke. Oh, ini ada tampilannya ternyata. Aku lupa nih kok ini, sumpah. Ya Allah, ya Allah. Ini yang dua itu berarti 4 menit. Yang satu berarti kurang dari 4 menit seperti itu, teman. Nah, ini ada satu dua itu. Nah, nah, pakai ini, masya Allah. Terus satu lagi, select dengan operator arithmetic. Oke, select dengan operator arithmetic. Nah, ini contoh query dengan operator aritmatik seperti penjumlahan atau pengurangan. Misalnya saya menampilkan nomor track berikutnya dengan menambah satu dari track number seperti itu. Ini baterai saya lumayan habis. Insya Allah, Insya Allah, tabarakallah. Guys, my battery is low. Nah, oke, oke. Nah, oke guys. Nah, di sini, nah untuk yang kedua ini, itu ada select dengan operator aritmetik. Yang mana query di sini itu untuk aritmetik seperti penjumlahan atau pengurangan. Misalnya saya menampilkan nomor track berikutnya dengan menambah satu dari track number. Nah, ini. Nanti di SQL-nya kita ketik select terus judul lagu, track number plus satu S next track terus from lagu seperti itu. Nah, ini lagu-lagu dari artis-artis yang tadi yang saya apa namanya? Yang saya ketik ya. Ada Adele, terus ada Coldplay, ada Opik yang sebagai religi seperti itu, ada Slang. Nah, oke. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Kemarin saya lupa tidak eh, waktu ngoding ini gak tak record, mantap oh guys. Masya Allah ini. Nah, kita lihat ini. Nah, ini ada judul lagu setelahnya yang akan diputar seperti itu. Nah, terus ada lagi select dengan operator logika. And or not in, like, terus ada between. Di sini saya menggunakan operator logika untuk filter data yang lebih kompleks. Contohnya saya menampilkan artis dengan genre pop dari UK atau ya Allah, atau album yang labelnya mengandung kata entertainment atau lagu dengan durasi antara 3,5 sampai 4,5 menit. Nah, ini ada Ed Sheeran.
Nah, ini bisa kita lihat ya. Ah, oke, nah ini, oke. Ini ada Mama Slang. Sudah jelas kan teman-teman? Oke. Nah, untuk selanjutnya, ini ada select dengan distinct. Query ini menggunakan distinct untuk menampilkan data yang unik. Data yang unik itu seperti apa? Lah ini nanti kita lihat ya, supaya tidak ada duplikasi. Misalnya, saya menampilkan genre atau negara asal artis yang hanya muncul sekali di daftar. Nah, seperti genrenya itu genre pop, pop rock. Pop rock itu ya pasti dong enak. Tapi aku nggak bisa iki lek nyalakno musik iki. Kok kena teguran iki. Nah, terus ada pop, ada K-pop, ada hip hop, ada religi, ada rock, ada nu metal. Nah, seperti itu. Oke, nah ini kita bisa lihat ya, ada labelnya itu Parlophone, XL Record, Big Hit, Columbia, Eslum, Ovo Sound, Nada Hijrah itu punyanya siapa? Opik gitu ya. Ada Warner, ada Proyeki, ada Atlantic, ada Emotion Entertainment, terus ada Warner. Seperti itu. Nah, ini kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ada select. Sik, iki pegel ya ping terus aku rek. Sumpah, setengah jam ya ping ini masih ada setengah jam lagi nih. Masya Allah. Tugasnya gini wah, Masya Allah. Oke. Nah, karena ini nanti kita apa nanti kongkon mantep kok, mbak bapak ini. Ya kan? Jadi nggak boleh ini guys. Nggak boleh apa namanya nih? Nggak boleh sampai balik capek yo ngombe rek. Gak ngulak sampai lek gak ngombe. Ini mungkin jelas no ini 1 jaman nih, masya Allah. Oh, ini masih 28 menit. Saya tutup tengah-tengah. Allah, 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 Allah. Nah, bagaimana nanti untuk kelanjutannya ya? Kita lihat dulu ini. Nah, ini ada artisnya, ada seleb. Oke, oke kita lanjut ya teman-teman. Ya Allah, kita lanjut untuk yang selanjutnya itu ini ada select dengan having. Nah, apa itu having digunakan untuk memberi syarat setelah data dikelompokkan. Misalnya, saya tampilkan hanya artis yang punya lebih dari 1 album atau genre yang jumlah artisnya minimal 1. Kita lihat. Nah, nah ini pop. Sini lihat ada label. Nah, ini kok ini asal asal negaranya. Bisa kita lihat seperti itu. Terus selanjutnya ada select dengan agregat. Oke, yang selanjutnya ada select dengan agregat. Ini adalah query untuk menghitung total atau nilai rata-rata. Misalnya saya hitung total artis, terus cari album yang rilis paling baru, atau rata-rata track number pada lagu. Oke, seperti ini ya guys. Nah, tekan dan 54. Nah, ini ada AVG track numbernya ada 2000. Terus mix atau tagli
Ya Allah, atau Max ini tanggal rilisnya tanggal berapa? Tanggal 1 bulan 12 tahun 2020 seperti itu. Nah, ini ada insert. Di sini query insert digunakan untuk menambahkan data baru ke table. Misalnya, saya menambahkan artis baru yaitu Taylor Swift. Berikut juga album dan lagunya. Jadi, insert ini digunakan untuk menambahkan data baru ke table seperti itu. Nah, ini contoh. Values, Linkin Park, New Metal, USA. Terus ada artis, judul album, tanggal rilis, label, values, hybrid theory. Nah, ini ada tanggal rilisnya, terus labelnya Warner seperti itu. Terus ada lagi nih ID albumnya 11. Judul albumnya In the End, terus durasi atau waktunya itu 3 menit 36 detik, track nomornya 1. Oke, lanjut. Terus ini ada query query update, yang mana query update itu digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Di sini saya contohkan mengubah genre artis Adele atau mengupdate durasi lagu menjadi 4 menit. Seperti itu. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Sinten sing sambat kunane ki kuat. Nah, ini untuk mengupdate yang tadi, terus ini ada delete atau query delete itu digunakan untuk menghapus data. Contohnya saya menghapus lagu dengan ID 10. Nah, ini delete from, stop, erase, terus ada sentimeter itu. Oke, di sini ada inner join. Nah, inner join digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel yang berelasi. Misalnya, saya tampilkan nama artis beserta album mereka atau album dengan lagu-lagunya seperti itu. Oh, joinkan ikut sertakan seperti itu, teman-teman. Ya, sebentar.
Oke, nah ini dia. Ngerjain, menggabungkan data dari dua tabel yang berelasi. Misalnya saya tampilkan nama artis beserta album mereka atau album dengan lagu-lagunya. Nah, ini teman-teman bisa select terus nama artis, AL judul album, terus from artis A, terus album AL. Untuk mendapatkan ID artis sama dengan ID artis gitu. Kita select L judul lagu, Al judul album. From lagu L berarti dari lagu L, inner join album L. On L, ID album. Nah, seperti itu. Kita select L judul lagu, terus nama artis, nah, from lagu L, inner join S. Oke, seperti itu. Terus ini aja kok para aja sama astagfirullah. Ini ada tabelnya ya teman-teman. Nah, kita lihat tabelnya, ada tabel Coldplay. Sama seperti yang tadi tabelnya. Sama toh? Sama. Sama. Oke. Ya, oke. BP. Effect. Audience comply. Still fire. Sama juga. Oh ya Allah. Ini judul lagu, ini nama artisnya. Artisnya suka artisnya Coldplay. Ini judul lagunya. Coba berlomba nih, Yellow. Terus Rolling in the Deep. Dan Adele. Terus yang apa ya? Saya lagunya Adele yang saya lupa. Ada lagunya Adele. Ini ada yang kayak Skyfall itu ada. Nah ya, lirik. Ini ya. Yang lagunya kayak gini guys. Mana ada? Dompet kosong. Oh, ada ini. Nah ini lagu nih. Ini Set Fire to the Rain. Ini Adele itu. Dengaran nggak ya? Oke, seperti itu. Kita lihat lagi sambil kita refreshing gini. Nyanyi-nyanyi sambil menjelaskan. Karena enak kan? My heart and as it fell, you lost to claim it. It's warm and it's over until you kiss my lips and you say to me, my hand don't go, but my things will fall to you. So stand
in your arms, with the fall into your feet. But there's a strength to you that would never do all the things you say they would never do all the games you play. You would always be always sweet. But I set fire to the rain. Watch it pour as it starts to freeze. When it falls, when it cries, cause a friend is screaming at your name. Nah, seperti itu salah satu lagunya Adele ya. Kenapa ngono wis cek gak bosen ya men. Ada lagi, nah ini Taylor Swift, tapi ini kayaknya sih enak itu lagunya Adele. Kenapa? Dia meskipun udah tua gitu ya guys ya, Masya Allah. Suaranya sih, wah, lagi ada lagu Opik. Nah ini lagu Opik. Bila waktu ya, atau Rapuh. Kalau kalau sampean namanya inget lagu-lagu adab ndak Indosiar ya, kayak gini tuh. Asik gitu lagu ini. Kadang duka. Sik. Nah, lagunya sing dek Indosiar itu, apalagi sing orang-orang sing ya Allah, awal lucu ngomong gitu. Kadang duka. Oh. Ini lagu-lagu Indosiar gitu. Biasanya kayak kayak mamaku ibuku itu yang suka kayak gini guys. Segitu. Ini lagu-lagu yang nanti di ini kan ya. Apa ini tadi di select, di inner join gitu, di inner join kan, dijoinkan intinya seperti itu, dimasukkan. Nah kayak gini. Nanti bisa sambil tulis dulu, sambil catat. Itu bisa jangan lihat ya teman-teman. Nah, terus ada left join. Nah, left join di sini digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel kiri. Walaupun di tabel kanan tidak ada pasangan datanya. Misalnya, saya tampilkan semua artis meskipun mereka belum punya album. Banyak toh yang artis yang belum punya album itu. Banyak. Seperti itu. Ini untuk live join. Ini caranya ini select nama artis apa, judul album, terus from artis A, terus live join albumnya dulu, al on a TID itu tadi ya ID-nya, ID artisnya itu berapa tadi sama dengan nah ini. Nah ini sampean lihat dulu teman-teman. Sampean pelajari gimana itu. Bila waktu. Oke. Lagi. Nah, nanti munculnya itu seperti ini teman-teman. Seperti ini munculnya nanti ya. Oke. Nah, ini munculnya itu seperti ini. Oke.
Terus ada lagi, itu tadi kan yang left join. Terus left join, terus ini ada subquery. Subquery itu adalah query dalam query. Ini misalnya ya, query dalam query itu kayak gimana? Misalnya saya cari artis yang punya album dengan label Columbia atau kayak gini. Mana? Nah, ini atau lagu dengan durasi terpanjang. Durasi terpanjang itu punya siapa? Misal, punya Coldplay kayak gitu lah ini. Artis Framework lapor Parlophone. Nanti ini labelnya banyak. Nah, kalau dia ada Parlophone seperti yang di atas-atas tadi itu. Nah, ya wes, durasi terpanjang. Oke. Nah, ini BE terus 21 ini itu termasuk durasinya. Kok durasi astagfirullah. Ini tuh termasuk album-albumnya, judul album itu tadi apa aja gitu. Nah, ini kalau oke. Nah, seperti ini. Setelah lagi ini prosedur. Oke. Prosedur itu apa? Prosedur ya itu tadi yang saya jelaskan ya teman-teman. Eh, Apa tadi prosedur? Nah, ini prosedur query adalah perintah SQL yang disimpan di dalam database dan bisa dipanggil berkali-kali. Nah, seperti ini. Syukur mau Quran, Masya Allah. Ini suara belum baca Quran di ini ya, di HP ya, bukan di kehidupan sehari-hari. Asik. Nah, itu yang mana prosedur itu berguna untuk proses otomatis seperti insert data, validasi perhitungan, atau logika kompleks. Oke, kita ini kan ya guys, kita ketik di sini, ini kalau usah gini, kita pakai Teams sebelah saja coba sampai paragrafnya kita taruh. Oke, start. Bisa. Ini kumpulan perintah kayak gini. Saya dia saudara.
Gerak. Ini prosedur itu. Kita lihat ini prosedurnya seperti ini. Ada function ya tadi. Nah, function sendiri itu oke, ini menerima parameter input, melakukan proses tertentu, dan mengembalikan satu nilai hasil return. Berbeda dari prosedur, function selalu membalikan nilai dan bisa digunakan dalam perintah select, 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 select. Ya sama aja lah itulah pokoknya. Select or select. Oke. Sini ada view. View. Apa itu view? Sambil lihat dulu itu view-nya itu seperti apa. Ya, teman-teman, nah view itu tabel view itu yang dibuat berdasarkan hasil dari perintah select. Selectnya apa, judul lagu, durasinya berapa, ya itu nanti yang dibuat yang itu. Terus di view ini tidak menyimpan data secara fisik, jadi datanya tidak disimpan secara fisik, untuk virtual account, virtual data, terus data virtual ya guys. Oke, dimana tidak dapat menyimpan data secara fisik digunakan untuk menyederhanakan query, terus menyembunyikan kolom sensitif atau menyediakan tampilan khusus untuk view. Nah ini yang kursor. Oke. Kursor tadi itu apa, kursor itu tadi? Nah, kursor adalah alat bantu di dalam store prosedur yang digunakan untuk membaca data baris. Jadi store ini untuk digunakan untuk membaca data baris ya teman-teman. Yang mana uh, baris demi baris dari hasil query select seperti itu. Terus, nah cocok. Nah untuk melakukan perhitungan atau aksi. Oke, oke sudah. Nah ini proses looping. Nah, melakukan perhitungan atau aksi pada setiap baris. Terus ada proses looping dari data dari tabel. Nah, ini maksudnya. Terus yang terakhir itu ada trigger. Itu untuk yang trigger sendiri itu sampai bisa lihat apa sih trigger itu tadi. Men-trigger, wih. Trigger prosedur otomatis SQL yang akan dijalankan secara otomatis saat terjadi peristiwa tertentu pada tabel. Seperti insert, terus apa lagi tadi. Coba kita lihat.
Oke, trigger di situ insert dijalankan secara otomatis saat terjadi peristiwa tertentu pada tabel seperti insert, terus update, terus delete. Insert saat data ditambahkan, terus update saat data diubah, lalu delete saat data dihapus. Oke, dan yang terakhir ini ada transaction, commit, dan rollback. Nah, itu tadi. Transaction, apa tadi? Transaction, uh, oke. Oke, teman-teman, yang terakhir ini tadi ternyata 30 menit yang tadi. Oke. Yang terakhir itu tadi itu ada ini teman-teman, transaction, commit, dan rollback ya. Oke, apa sih transaction itu? Nah, transaction adalah serangkaian perintah SQL yang dijalankan sebagai satu kesatuan atau atomik gitu. Tujuannya tersebut memastikan bahwa semua perintah berhasil sebelum disimpan atau dibatalkan semua jika ada error. Oke. Dari transaction tersebut itu adalah 3 komponen yang penting, yang mana transaction sendiri itu atau transaction itu apa namanya, fungsinya itu memulai transaksi teman-teman. Lebih bisa memulai transaksi. Terus ada yang commit menyimpan semua perubahan jika ada yang error, dan yang terakhir adalah rollback. Apa itu rollback? Ya, itu membatalkan semua perubahan jika ada yang error. Seperti itu teman-teman. Oke. Mungkin ini dari saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Betul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, ini bentar. Ada teman-teman mungkin yang belum belum join gitu ya teman-teman, belum tahu gitu. Oke, nah itu untuk teman-teman yang belum tahu bisa dicatat dulu ya. Oke, sudah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.